Halo anak-anak, ketemu lagi di kelas fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Tujuannya adalah menganalisis karakteristik GLB dan GLBB. Yang kedua, menganalisis gerak benda berdasarkan grafik kecepatan terhadap waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan kecepatan adalah hal yang paling sulit dilakukan, sehingga kecepatan benda selalu berubah. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi pesawat terbang. Kecepatan pesawat terbang harus diatur sedemikian rupa sehingga kecepatannya stabil. Hal ini bertujuan agar semua penumpang merasakan kenyamanan selama di perjalanan, sehingga para penumpang di pesawat tersebut dapat melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, seorang pramugari dapat berjalan di dalam kabin pesawat tanpa terganggu. Pesawat yang sedang melaju di udara termasuk jenis gerak lurus beraturan atau GLB karena kecepatan pesawat tersebut bernilai tetap atau konstan. Sedangkan pada saat pesawat take off, maka kecepatannya akan bertambah secara teratur. Maka peristiwa pada saat pesawat take off termasuk contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau disingkat GLBB dipercepat. Pada saat pesawat landing, maka kecepatannya akan berkurang secara teratur. Sehingga peristiwa ini termasuk jenis gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Rumus gerak lurus beraturan adalah kecepatan benda hasil dari perbandingan antara jarak dan waktu. Berikut ini adalah rumus dari GLBB, di mana V0 adalah kecepatan awal, V1 adalah kecepatan akhir. Berikut ini adalah percobaan mengenai gerak lurus. Untuk menyelidiki karakteristik antara GLB dan GLBB, kita memerlukan satu alat namanya ticker timer. Alat ini berfungsi untuk merekam perubahan kecepatan suatu benda. Berikut ini adalah gambar rangkaian untuk menyelidiki gerak lurus beraturan. Mobil tersebut melaju dengan menggunakan baterai, kemudian menarik pita ketik, sehingga hasil ketikan ticker timer terekam pada pita ketik. Pada percobaan kedua ini, mobil-mobilan diletakkan di atas bidang miring, sehingga mobil-mobilan tersebut akan meluncur dengan kecepatan yang semakin besar. Berikut ini merupakan hasil dari percobaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berdasarkan hasil ketikan ticker timer, terlihat bahwa jarak antar titiknya semakin menjauh. Jarak antar titik pada percobaan yang pertama adalah sama, sehingga termasuk jenis GLB. Pada percobaan yang kedua, jarak antar titiknya semakin menjauh, sehingga termasuk jenis GLBB dipercepat. Jika pita ketik tersebut kita tandai setiap 5 titik sekali, kemudian dipotong, lalu disusun dan ditempel, maka kita akan memperoleh grafik sebagai berikut. Pada saat mobil melaju pada bidang miring, maka kecepatannya pasti bertambah, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu semakin naik. Mobil yang bergerak dengan menggunakan baterai melaju dengan kecepatan yang tetap, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis lurus. Sedangkan untuk grafik jarak terhadap waktu berupa garis linear ke atas. Gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang konstan, sehingga tidak memiliki percepatan atau percepatan bernilai 0. Ciri dari GLBB dipercepat yaitu kecepatannya bertambah secara teratur, sehingga nilai percepatan konstan. Maka dapat digambarkan grafik percepatan terhadap waktu berupa garis mendatar. Selanjutnya untuk grafik jarak terhadap waktu memiliki bentuk yang parabola ke atas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik GLB yaitu yang pertama, kecepatannya tetap, kedua percepatannya 0, yang ketiga hasil ticker timernya yaitu jarak antar titiknya selalu sama, seperti gambar yang terlihat pada layar. Kemudian rumus dari GLB yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan dalam satuan meter per second, S adalah jarak dalam satuan meter, dan T adalah waktu satuannya second. Karakteristik GLBB dipercepat, yang pertama, kecepatannya bertambah secara teratur, yang kedua, percepatannya bernilai tetap,
Yang ketiga, hasil ketikan tiker timer, jarak antar titiknya semakin menjauh. Karakteristik GLBB diperlambat. Yang pertama, kecepatan berkurang secara teratur. Yang kedua, percepatannya tetap. Dan yang ketiga, hasil ketikan tiker timer, jarak antar titiknya semakin mendekat. Berikutnya kita akan latihan soal. Berikut ini disajikan grafik kecepatan terhadap waktu dari suatu perjalanan. Hitunglah percepatan benda pada saat di titik AB, BC, dan CD. Dan juga hitunglah total jarak yang ditempuh. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus menganalisa jenis gerak dari grafik tersebut. Dari A ke B, jenis gerak benda berupa GLBB dipercepat. Sedangkan dari B ke C, jenis gerak benda berupa GLB. Dan yang terakhir dari C ke D, jenis gerak benda berupa GLBB dipercepat. Selanjutnya kita akan menghitung nilai percepatan benda. Rumus percepatan di titik AB yaitu VB min VA dibagi TB min TA. Kecepatan di titik B bernilai 2 meter per second dikurangi kecepatan di titik A yaitu 0 dibagi waktu di titik B yaitu 3 dan waktu di titik A yaitu 0, sehingga nilainya 2/3 atau 0,67 meter per second kuadrat. Percepatan benda dari B ke C bernilai 0 karena berupa gerak lurus beraturan. Percepatan di titik C ke D bernilai 1,5 meter per second kuadrat menggunakan cara yang sama seperti yang pertama. Berikutnya, untuk menghitung jarak total yang ditempuh, kita harus menghitungnya satu persatu. Kita akan menghitung jarak yang ditempuh dari titik A ke B dengan menggunakan rumus GLBB dipercepat. Jarak dari A ke B yaitu V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. V0-nya bernilai 0, T-nya 3, dan percepatannya bernilai 2/3, sehingga nilai jarak dari A ke B yaitu 3 meter. Rumus jarak B ke C adalah V kali T, yaitu 2 dikali 4 bernilai 8 meter. Jarak dari C ke D menggunakan rumus GLBB dipercepat, yaitu V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat bernilai 7 meter. Sehingga total jarak yang ditempuh dari titik A menuju titik D yaitu sebesar 18 meter. Demikianlah pembahasan materi mengenai jenis gerak lurus. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.